Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat KR53, Kicau Rakyat 53. Senang sekali, salam sejahtera buat semuanya. Kita bisa berjumpa lagi ya untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Nah, ini momen-momen ini ya. Kemarin sudah dilaksanakan pemilihan umum dan sebentar lagi akan ada pilkada ya. Pastinya sudah ramai di daerah masing-masing. Nah, untuk itu kali ini kita membahas tema tentang politik, tapi bukan untuk kampanye ya, tapi untuk lebih ke kita sharing ya, belajar dari pengalaman salah satu tokoh politisi perempuan, bukan yang ada di kota Jombang, tapi yang ada di Jawa Tengah sana ya, jauh di sana. Kita akan belajar langsung. Nah, siang hari ini alhamdulillah ada kesempatan untuk berbincang dengan Mbak Yuni Satya Rahayu. Nah, beliau adalah anggota DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa dulu Mbak Yuni. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Yuni. Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak Ana. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Wah, ini merah-merah kelihatan seger banget ini Mbak Yuni. Iya, Mbak Yuni ini kita pengen tahu dulu, mulai masuk di dunia politik ya, atau mungkin masuk ke partai politik awal-awal itu gimana Mbak? Cerita singkatnya seperti apa? Monggo Mbak Yuni. Iya, di partai politik itu saya mulai tahun 2008 ya, 2008, 2007 lah ya. Iya, sudah cukup lama. Pada waktu itu sebetulnya ketika mahasiswa pun sebetulnya kami juga tergabung dalam gerakan mahasiswa Yogyakarta. Jadi dari dulu sebetulnya dunia aktivis itu tidak asing lagi begitu. Asing ya. Nah, ya dan tahun 2007 itu kemudian saya masuk ke salah satu partai PDI Perjuangan di Yogyakarta, di provinsi ya, di provinsi. Dan pada waktu itu kemudian Halo? Halo Mbak Yuni, terputus ya? Oke, kita sambil menunggu ya. Halo Mbak Yuni. Ini kayaknya mungkin sinyalnya ya. halo? Ya. Oke, tadi sempat terputus Mbak Yuni, monggo dilanjut. Iya, kemudian tahun 2009 itu saya diminta untuk nyalek begitu ya. Nyalek untuk di provinsi. Tapi pada waktu itu saya belum beruntung ya. Sehingga kemudian saya tidak menang di pemilihan legislatif tahun 2009. Nah, kemudian di tahun 2010 saya diperintahkan lagi untuk ikut pilkada di Kabupaten Sleman, ya menjadi calon wakil bupati di situ. Alhamdulillah kemudian kami bisa memenangkan pemilu kepala daerah tersebut sehingga kemudian saya menjadi wakil bupati sampai tahun 2010. Ya. Kemudian di sampai tahun 2015 ya. Di tahun 2015 ketika kami 2010 sampai 2015. Kemudian kami diminta bertanding pada waktu itu tahun 2015 untuk menjadi kepala daerah ya, calon kepala daerah. Tapi kemudian tidak menang ya. Dan tahun 2019 pada waktu itu Suaranya agak putus-putus ini Mbak Yuni. Halo? Sinyalnya mungkin ya. Iya. Semoga ini sehingga iya.
Iya, sinyalnya mungkin ini ya. Ya, pastinya sudah ada proses panjang ya yang dilalui oleh Mbak Yuni ya, selama bergelut di dunia politik. Nah, Iya, bisa dan bisa di ceritakan tahun heeh, 2019 itu kemudian kami menang ya, bisa terpilih menjadi anggota DPRD provinsi. Di 2024 ini kami bertanding lagi dan alhamdulillah tanggal 2 besok dilantik gitu. alhamdulillah. Itu Jadi perjalanannya, Mbak. lumayan panjang ya. Yang Lumayan panjang. yang kita pengen tahu ini Mbak Yuni, kan banyak sekali ya politisi perempuan yang kemudian mohon maaf masih banyak yang hanya sekedar memenuhi kuota 30% yang hanya sebagai pelengkap. Nah, kalau boleh tahu awal yang membuat Mbak Yuni tertarik nih untuk menjadi seorang politisi apa ini? Apakah ada silsilah keluarga yang dulunya juga politisi atau bagaimana Mbak Yuni? Enggak ada, Mbak. Bapak saya itu tentara, Hmm. ibu saya itu Golkar ya. Jadi sebetulnya sangat bertolak belakang begitu ketika saya kemudian, memilih untuk bergabung di PDI Perjuangan. Sebetulnya itu awalnya suami dulu ya yang masuk di PDI Perjuangan, karena pada waktu itu, apa, suami saya juga pernah menjadi DPR RI, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan begitu, Sudah duluan dan ya. terpilih di DPR RI begitu, iya. Yang Dan menjadi apa motivasi tersendiri Mbak Mbak Yuni untuk masuk ke parpol kemudian masuk ke parlemen apa nih Mbak Yuni? sebetulnya saya itu kan dari mahasiswa ya, Mbak, ya. Dari mahasiswa itu memang, kita ini banyak concern untuk isu-isu perempuan di dalamnya itu. Baik itu, terhadap, perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga isu-isu perempuan lainnya, itu dari kita mahasiswa. Mhm, Nah, sampai kemudian saya lulus kuliah, itu kemudian kami tetap concern untuk isu-isu perempuan. Jadi, banyak banyak kemudian mendiskusikan dan banyak aksi yang kita lakukan untuk isu-isu perempuan ini. Salah satunya yang kita pernah aksi itu untuk pedagang pasar Beringharjo tahun mhm. berapa ya itu ya, 1900 eh, iya 1900 ya. Oh, udah lama Eee, banget ya? oh, udah lama banget, Mbak, aku sampai lupa. Itu zaman kita kuliah soalnya, Mbak. Kita itu, Eee, melakukan pendampingan terhadap pedagang pasar yang waktu itu pasarnya sedang direnovasi ya, mhm, dan kemudian kita ikut advokasi. Karena ketika para pedagang ini mau kembali ke tempat awal, itu mereka harus membayar pada tahun 1900-an tuh kan sampai apa itu, 25 juta kan cukup mahal ya, iya iya, untuk para pedagang pada waktu itu. Nah, kita ikut advokasi dan kita melakukan pendampingan pada waktu itu. Nah, karena kita selalu bergelut untuk isu-isu perempuan, maka kemudian, sampai hari ini pun kita ikut, memperhatikan salah satunya untuk isu, pekerja rumah tangga, begitu ya. mmm. Ini Itu, Mbak. undang-undangnya belum juga disahkan ya, Bu? Undang-undangnya belum. Ya kawan-kawan di Jogja kemarin kan kawan-kawan PRT yang di Jogja juga aksi kan ke DPRD DIY begitu, Iya, kemudian, ya kita kasih tahu ya kalau undang-undangnya ada nanti kita akan segera buat juga peraturan daerahnya yang ada di Yogyakarta, Jogja, seperti mhm itu. Ya. mhm mhm, Jadi, nggak ada masalah, hanya kalau undang-undangnya tidak ada itu kan maka kemudian kalau kita mau bikin peraturan daerah sendiri ini cantolan hukumnya seperti apa, itu yang selalu menjadi diskusi saya dan kawan-kawan perempuan lainnya, gitu. iya. Nah, kalau kita pengen tahu nih, barangkali memang ada juga Ibu ya, teman-teman yang ingin masuk ke dunia politik, teman-teman perempuan maksudnya, kadang agak ragu, agak gimana gitu. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan terbesar dan harus dipersiapkan seandainya ada perempuan-perempuan yang ingin masuk ke dunia politik apa ini Mbak Yuni bisa sharing? Eee,
Ya kalau kita semua tahu ya bahwa kalau yang namanya dunia politik, apalagi partai politik itu kan memang maskulin ya. Iya, Jadi ya mungkin kalau ada perempuan masuk itu dianggap kemudian menjadi saingan, saingan untuk, saya dan kawan-kawan perempuan, juga untuk para aktivis politik. Nah ini kan menjadi, satu hal tantangan tersendiri, apalagi kemudian kadang gojekannya itu kan gojekan yang agak diskriminatif begitu ya. mhm, Tetapi yang memang penting untuk kita selalu perhatikan adalah, eee, bagaimana kemudian ya tidak melihat semua itu dengan ya nggak usah terlalu diperhatikan, dan memang, kita memang harus menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan. Jangan terlalu reaksioner begitu, karena kalau kita reaksioner tuh mereka tambah, "Nah kan perempuan kayak gitu kan," begitu sedikit aja langsung mmm, reaksioner begitu. dianggap Jadi baperan ya, Bu? iya, baperan begitu. Dan kalau memang itu bukan urusan kita ya nggak usah perlu tahu begitu. Karena kan kadang kita juga suka kepo toh Mbak, "Wah apa sih gosipnya apa?" Begitu. Nah Heeh, yang semua itu, perlu menjadi perhatian kita bersama bagaimana kemudian kita juga harus mempunyai informasi lebih untuk bisa disampaikan kepada, partai gitu ya. Misalnya untuk masalah stunting, sekarang ini kan semua orang bicara stunting. iya, Kita juga paling tidak itu mulai tahu di dalam masyarakat ini ibu-ibu atau misalnya keluarga ini sudah cukup paham tidak dengan stunting. Nah, apa yang menjadi temuan kita di lapangan, ini perlu disampaikan dan, untuk menunjukkan bahwa kita ini meskipun mungkin kelihatan tidak mampu begitu ya, tetapi kita bekerja. Untuk informasi yang ada di lapangan, ini harus kita lakukan, Mbak, begitu ya. Jadi, mhm, dalam 1 minggu misalnya kita ini harus me melakukan berapa kali kunjungan atau bertemu dengan warga masyarakat. Semakin banyak sering bertemu, semakin banyak juga informasi, ya, yang kita dapatkan di masyarakat. Misalnya sekarang ini misalnya ya, masyarakat kan sekarang sedang gelisah karena kondisi ekonomi yang, mahal ya, iya, sehingga kemudian mereka taraf hidup mereka ini juga kemudian lebih susah begitu, lebih sulit begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan begitu. Nah, eee, untuk ya, kalau kita hanya menjadi orang yang di luar pemerintahan, ini tidak bisa kita melakukan apa-apa. Ya paling kita bisa melakukan pendampingan ya, seperti mhm, kawan-kawan perempuan kami itu, mereka banyak melakukan pendampingan untuk masalah pendidikan. Setiap semester bulan Juni gitu kan semakin udah banyak itu nanti tumpukan, masalah mulai dari tidak bisa bayar SPP dan lain-lain. Kemudian juga masalah, tidak bisa membayar BPJS begitu. Sementara mereka ini kan tidak di-cover oleh pemerintah. Nah ini, kerjasama antara kawan-kawan yang di lapangan dengan anggota DPR sehingga kalau anggota DPR ini kan punya akses ya untuk misalnya ke dinas-dinas atau OPD terkait. Masalah pendidikan itu bisa ke Dikpora, masalah kesehatan itu bisa ke dinas kesehatan. Nah, jadi ketika kita menjadi anggota DPR, kita merasa lebih bermanfaat begitu, daripada misalnya nanti kita hanya di luar pemerintahan yang ada begitu ya, kemudian kita tidak bisa ikut menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah itulah sebetulnya, kerjasama yang bagus kalau kemudian kawan-kawan yang ada di lapangan bisa bekerja sama dengan anggota DPR yang ada. Ini bagian mhm, dari manfaat kami begitu ya, ketika masuk di pemerintahan ya. Pemerintahan itu kan, eksekutif dengan legislatif di dalamnya. Nah karena itu memang, apa sorry Mbak ada telepon. Jadi karena itu kemudian, kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, begitu ya, dan masyarakat juga kemudian menjadi mudah karena mempunyai wakil yang ada di DPR, gitu. Itu Mbak. mhm, iya, Jadi, kami merasakan ketika dulu belum bergabung, di DPR begitu ya, belum bergabung di pemerintahan, setelah kita di pemerintahan kemudian kita
bisa membantu banyak masyarakat, membantu permasalahan, menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Iya. Itu Mbak Ana. Iya. Ini Bu, terkadang persoalan yang dihadapi kebetulan kami, terkadang juga apa ya namanya, berdiskusi dengan teman-teman yang konsen di isu perempuan, ada WCC, Women Crisis Center, teman-teman Komnas. Terkadang persoalan-persoalan itu ketika kita, mengajak ya anggota dewan, ya mereka ikut, mereka mendengarkan, tapi tidak sampai. Alasannya karena terlalu sedikit orang apa, perempuan, keterwakilan perempuan di DPR sehingga isu-isu yang kita sampaikan itu kurang bisa direspon gitu. Gimana? Kalau di Jogja seperti apa, Bu? Apakah, di parlemen itu atau di DPR itu banyak, keterwakilan perempuan dan ketika ada isu-isu yang kemudian tidak bisa tersuarakan atau terlalu minim untuk bisa disuarakan, apa yang, Ibu lakukan bersama, kawan-kawan yang duduk di parlemen? Oh, iya. Jadi, apa, adanya anggota DPRD yang perempuan di DPRD itu, ini memang kalau menurut saya memang menjadi satu hal yang menguntungkan, begitu ya. Karena, berkaitan dengan isu perempuan itu, kawan-kawan perempuan yang ada di DPRD yang menjadi anggota DPRD ini, menjadi mudah disentil begitu ya, diajak begitu ketika kita ada permasalahan di lapangan. Meskipun sebetulnya kami juga kalau di DPRD DIY itu, kawan-kawan yang laki-laki itu juga mau membantu begitu. Tapi, kerjasama kita dengan, kawan-kawan perempuan ini menjadi penting untuk mendorong paling tidak isu perempuan ini menjadi isu yang penting diperhatikan dan kemudian perlu diperjuangkan. Ya, dan kami berterima kasih sebetulnya dengan adanya, undang-undang ya, peraturan KPU yang ada misalnya harus ada keterwakilan perempuan 30% di partai politik. Nah, kalau dulu itu kan mungkin susah ya, kita bisa mencari perempuan di partai politik begitu. Tetapi karena adanya undang-undang, yang ada, ini kemudian kita menjadi banyak melihat kawan-kawan perempuan yang ada di partai politik, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Bahkan kita juga, selalu ada keterwakilan perempuan di tingkat kecamatan misalnya. Nah, yang kedua, adanya PKPU ini, peraturan KPU ini, kita juga kemudian, merasa bersyukur ya, bahwa ada peraturan yang kemudian, eee, perempuan ini tidak ditaruh di nomor, kaki begitu, yang paling bawah begitu ya. Iya. Nah, karena ada peraturan ini kemudian juga perempuan misalnya 1, 2, 3, 1 perempuan di dalamnya. Ini kita juga berterima kasih karena kalau tidak ada aturan makin sulit, perempuan ini untuk bisa ikut di dalam, pemilu maupun di partai-partai politik. Nah, problemnya adalah Mbak, Iya. ketika misalnya saya melihat kawan-kawan yang sudah banyak membantu di masyarakat begitu ya, misalnya mereka ini, banyak membantu keluarga yang, tidak bisa keluarganya sedang dirawat di rumah sakit dan tidak bisa keluar dari rumah sakit karena tidak bisa membayar ya, atau BPJS-nya, mati misalnya tidak dibayar berapa tahun. Nah, ketika kemudian itu, berjalan ya, sudah dibantu segala macam, tetapi ketika pemilu pemilu kemarin apalagi pemilu 2024 ini kan Masya Allah, serem banget begitu ya, kalau nggak punya uang nggak bisa deh, nggak usah nyalak nyalak begitu ya. Mhm. Ya, Masih ya? itu nggak bermanfaat Mbak ternyata, begitu. Bantuan-bantuan yang sudah diberikan atau misalnya yang diperjuangkan oleh kawan-kawan yang ada di lapangan, ketika mereka mau maju itu terbentur pada pembiayaan, ya. Saya aja Mbak ya, saya ini kan punya pokok-pokok pikiran DPRD begitu. Saya Iya. turunkan berikan kepada warga masyarakat. Tetapi last minute ketika pemilu kemarin Mbak, kalau kita nggak ngasih uang orang per orang itu, saya itu ya mungkin nggak terpilih, Mbak, Hmm. begitu. Di satu sisi katanya anti money politik, tetapi di lapangan itu tetap
berjalan aja money politik itu. Karena apa? Karena masyarakat menginginkan seperti itu, begitu. Mhm. Nah, jadi memang kawan-kawan perempuan ini sebetulnya bukan tidak mampu, tetapi sudah memberikan investasi sosial ya di masyarakat, mereka udah banyak ini sebetulnya investasi sosial, tapi tetap kalah dengan kemudian yang uang hanya tiga Materi. puluh ribu 20.000 begitu. Ini satu hal yang gimana ya, saya juga nggak bisa bilang di satu sisi itu pembelajaran, tetapi di sisi yang lain ini apakah kita bisa kemudian melakukan mendorong masyarakat untuk berubah? Mhm. Agar ya kalau sudah saya itu ngasih padat karya ya Mbak ya, ke Mhm. masyarakat itu. Padat karya itu anggarannya itu 200 juta Mbak. Jadi pekerjanya yang di situ itu 52 orang untuk bekerja selama 20 hari, begitu. Itu Mhm. diupah Mbak. Tapi ketika pemilu kemarin itu juga nggak kelihatan itu Mbak. Anggaran yang sudah sebesar itu ketika pemilu kemarin gitu ya, saya tetap nyangoni untuk mereka ini datang ke TPS begitu, Mbak. Ini Mhm. kenyataannya di lapangan, ini gimana ya, masyarakat kita nih katanya mau menuju pada demokrasi yang lebih baik, tapi kenyataannya masyarakat kita juga belum bisa seperti itu. Ya Mhm. mungkin kesalahan DPR juga begitu ya. Mhm. Meskipun, kalau saya misalnya, dalam 1 tahun itu pasti berapa kali kami banyak mengumpulkan, baik itu melalui reses atau pertemuan-pertemuan sosialisasi masyarakat lainnya, tetapi kan memang masyarakat ini merasa, "Loh saya sudah milih, saya ini dapat apa?" Gitu. Nah dapat apanya itu masalahnya adalah dapat berapa, gitu kan. Nah ini yang saya, waduh ini masyarakatnya kok masih seperti ini, begitu. Tapi ya nggak papalah, mungkin memang kesalahan DPR ya, mungkin memang baik ada anggota DPR yang susah untuk ditemuin maupun ditelepon, begitu. Mungkin terlalu lama Bu ya, praktek budaya politik uang ini kan sudah apa ya, kayak sudah lama banget sudah membudaya gitu ya. Jadi kalau kalau nggak Betul disangoni kayaknya nggak berangkat. Dan mungkin faktor betul, lain menurut saya karena memang kondisi masyarakat yang masih banyak yang miskin. Coba mereka banyak yang sejahtera, pasti tidak perlu disangoni datang, dengan iya edukasi politik yang cukup ya iya. tentunya. Tapi Heeh. memang ada Mbak, misalnya kelompok-kelompok masyarakat itu yang sudah kami bantu, begitu ya, yang kemudian mereka berkomitmen itu satu kampung itu ya, 1 RT, 2 RT lah, begitu ya. Berkomitmen kemarin kita kan udah dibantu begitu, jadi jangan minta-minta yang lain lagi begitu sama Bu Yuni gitu. Ada yang seperti itu, tetapi Yang mungkin iya. itu dari sekian banyak praktek itu hanya beberapa Mbak. Ini, yang pendukung ideologisnya harus ditambah ini Mbak Yuni PR-nya. Lah iya, mendukung ideologisnya. Iya, kalau ini Mbak, dengan, misalnya ketika Mbak Yuni menjadi sekarang ya menjadi anggota DPR pastinya sering sidak ke masyarakat. Nah, ada nggak persoalan yang dihadapi ketika dibandingkan dengan politisi laki-laki ya yang mereka sidak ke masyarakat, ke pasar, ketemu ibu-ibu, ada nggak, tantangan tersendiri yang harus disiapkan misalnya beda dengan, para politisi laki-laki? Iya. Kalau saya sih mempercayai ya, untuk pemilih ibu-ibu itu pasti lebih jujur begitulah, lebih tanpa pamrih daripada mungkin yang bapak-bapak ya. Karena misalnya ibu-ibu itu permintaannya itu sederhana, "Gimana sih saya ini bisa diberi untuk, pemberdayaan?" Jadi misalnya mereka misalnya mengharapkan pelatihan gitu ya. Pelatihan sederhana saja, Mbak, bagaimana sih kita, biar masyarakat ini misalnya, suka dengan makan ikan, maka kemudian misalnya ikan, ada pelatihan pembuatan ikan misalnya untuk dibuat dimsum dan atau misalnya bakso dan lain-lain. Itu untuk ibu-ibu senang sekali itu, Mbak, dan mereka biasanya, kalau sudah mengingat begitu ya, akan selalu mengingat. Nah, problem di lapangannya adalah, ini adalah satu paket dengan bapak-bapak. Nah, Mhm. bapak-bapak ini yang agak susah kemudian. Karena apa? Karena kemudian bapak-bapaknya yang seringkali menerima untuk, bertransaksi begitu ya. Ya satu keluarga misalnya kita ini harus 50 begitu.
satu orang tuh dikasih 50.000 misalnya. Nah, seringkali mungkin bapaknya itu juga nggak menawarkan ke ibunya, tetapi langsung aja ini ada uang seperti itulah mungkin. Mungkin juga kondisi ekonomi itu juga sangat mempengaruhi. Ya, saya Mhm, melihat kawan-kawan aktivis yang ada di Eropa ya itu tidak seperti itu begitu. Mereka bertemu orang per orang dan nggak sampai disangoni seperti itu loh. Kemudian ada kesadaran dari warga masyarakat, oh ya saya cocok hati saya dengan misalnya dengan Bu Yuni misalnya. Nah, mhm, kalau mhm, di sini kan enggak, kalau di sini kan satu keluarga itu kemudian dihitung kayak semua mau milih begitu. Kayak mau milih saya begitu, satu keluarga itu berapa begitu ya. Pada kenyataannya kan seringkali ibu-ibunya sudah punya pilihan lain. Nggak memilih saya misalnya, tapi memilih siapa caleg yang lain begitu. Nah, mhm, yang ada di lapangan yang seperti ini yang kemudian memang perlu apa ya, penguatan kesadaran terus-menerus pada warga masyarakat gitu ya. mhm. Dan saya kurang tahu komunikasi keluarga ini seperti apa yang kemudian menyebabkan ya suara ibu-ibu yang seharusnya ini, bisa militan untuk memilih, tapi kenyataannya ketika 14 Februari kemarin juga banyak yang hilang suaranya. Karena kena serangan-serangan fajar paling, Bu. Iya, karena hampir semua itu Mbak, kemarin saya melihat itu, apa dikasihnya tuh mahal. Ada yang satu kepala itu sampai 100.000. Itu yang baru di Jawa loh, Mbak, ya. Di luar Jawa itu ada yang sampai 250 kalau saya Per mendengar orang, cerita itu. Ya mhm, 250 dan itu kan menjadi sangat mahal. Semakin di luar Jawa kok semakin mahal. Kalau semakin mahal perempuan pasti nggak akan sanggup kan untuk bisa menggapai, biaya yang sedemikian mahalnya itu. mhm, mhm. Kalau, saya mengamati, Bu, ya, misalnya dalam satu keluarga itu kadang pilihannya mereka berbeda-beda, tapi kadang tuh, sebagai kepala keluarga, kadang itu yang ibunya pingin ini, misalnya Mbak Yuni, tapi bapaknya dapat dari Pak ini, calon ini, akhirnya haruslah ngikut apa kata kepala keluarga. Kadang ada yang seperti itu, Bu, faktanya. Iya, iya. Heeh, Tetapi juga misalnya ada satu keluarga itu yang dibagi-bagi, Mbak, kalau kemarin itu. Satu milih mmm, saya, ibunya milih saya, bapaknya milih si teman saya, atau misalnya beda partai juga yang dipilih begitu. Yang provinsinya Bu Yuni, nanti kabupatennya milih partai lain, DPR RI-nya juga partai lain ya. Bahkan misalnya yang, kemarin itu terjadi adalah pilihannya beda juga beda lagi begitu. Bukan urutan, dengan yang, didukung begitu. Kita dari PDI, presidennya PDI, enggak Pak, itu beda-beda itu. Kita sampai, ya Allah ini kok ya, sebenarnya tapi itu kalau kenyataan di lapangan ini. sebenarnya kalau Mbak Yuni sendiri melihat ya, sejauh ini bagaimana sih pendidikan politik yang, diberikan oleh pemerintah ke masyarakat? Misalnya, eee, seberapa masyarakat ini bisa mengkritisi atau memilih dalam, pemimpinnya ini memang benar-benar mereka yang mau menyuarakan, mereka yang mau berpihak pada wong cilik misalnya, sejauh ini seperti apa Mbak Yuni melihat kalau di masyarakat? Apakah masih cukup kurang ataukah itu tadi, masih ada praktek-praktek money politik yang kemudian membuat kekritisan masyarakat ini jadi kendor lagi gitu. Iya, kalau kita di awal reformasi itu kan banyak sekali yang mengawal ya Mbak ya. Mulai dari itu yang kawan-kawan aktivis NGO, baik di dalam negeri maupun internasional itu kan banyak ya pengawasan terhadap berjalannya demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau sekarang ini kan nggak ada. Pure semua itu dilakukan, sosialisasi itu dilakukan oleh KPU dan pemerintah saja, begitu. Tidak ada lagi misalnya saya kok tidak melihat di lapangan misalnya kawan-kawan, NGO yang kemudian melakukan pengawasan terhadap berjalannya, pemilu ini dengan baik. Kalaupun mereka melakukan pengawasan itu atas kesadaran sendiri, begitu. Jadi tidak ada lagi yang seperti dulu begitu ya, kan itu banyak tuh, kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian melakukan pengawasan begitu ya. Tetapi sekarang ini sudah tidak ada. Dan sosialisasi kalau dulu itu kan juga dari
NGO itu kan banyak dilakukan ya. Kalau sekarang ini kan pure dari KPU pun anggarannya nggak banyak yang diberikan. Kemudian juga dari pemerintah. Pemerintah itu baik provinsi maupun kabupaten itu juga sebetulnya melakukan sosialisasi, tapi kemudian pengawasan terhadap berjalannya pemilihan ini kurang maksimal begitu. Yang diperhatikan hanyalah di TPS begitu. Tetapi pengawasan terhadap masyarakat begitu ya. Karena kan ini semua harus dijaga, ini bukan hanya KPU-nya begitu ya, bukan hanya Bawaslu-nya, tetapi juga masyarakat ini bagaimana mereka bisa sampai menentukan pilihan, apakah mereka ini memilih karena diberi uang itu tadi atau memilih karena memang merasa cocok dengan caleg ataupun ataupun presiden begitu yang dianggap sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini nggak terjadi, Mbak. Betul-betul kemarin itu pengawasannya sangat lemah. Dan isu terhadap demokratisasi itu kan semakin tidak terdengar sekarang ini, ya. Ngomong yang bicara tentang demokrasi ini kan hanya kawan-kawan NGO, begitu. Padahal kalau dulu itu ya saya tahu banyak orang kemudian juga ya pokoknya harus demokratis begitu, harus luber begitu ya. Jadi pemilihan itu harus jurdil begitu. Nah ini semakin sedikit orang yang menyuarakan pemilihan ini harus luber, jurdil dan lain-lain begitu. Halo Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Halo. Sinyalnya hilang-hilang ini. Halo, Mbak Yu. Halo, Ini ya. sinyalnya tiba-tiba lap hilang gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat di lapangan ya, beberapa teman-teman NGO sebenarnya saya lihat masih ada yang melakukan pendampingan tentang bagaimana mereka kritis memilih pemimpin. Paling nggak mereka tahu tuh track recordnya pemimpin yang akan dipilih itu seperti apa. Apakah memang mereka baik mau membela kepentingan rakyat ataukah mereka hanya sekedar ingin posisi kekuasaan gitu. Nah, banyak mereka kemudian kayak memberikan penawaran kontrak politik. Nah, bagi Mbak Yuni sendiri sebenarnya kontrak politik antara masyarakat dan calon pemimpin itu seberapa efektifkah pada kenyataannya? Kalau pengalaman kami ya di 2000. Halo? Halo? Dengar Mbak Ana? Halo Mbak Ana? Halo? Iya. Iya, saya dengar Mbak Ana. Iya, Mbak Ana suaranya dengar terdengar nggak? Bu. Aman. Oh ya dah. Jadi kalau dulu ya, mungkin 2014 ya, 2014 begitu. Eh, hilang lagi. Halo Mbak Ana. Sinyalnya Mbak Yuni. Bentar. Oke. Halo. Ya, sudah. Suaranya sudah terdengar. Oh ya. Jadi kalau dulu Mbak Ana, itu kan Ya. memang saya tuh beberapa kali diminta untuk melakukan kontrak politik begitu ya. Nah, problemnya setelah saya tanda tangan begitu ya, dan kemudian jadi, itu kok nggak ada pengawalan begitu loh. Jadi itu hanya sekadar apa ya, formalitas ya menurut saya ya. Karena dalam kenyataan harusnya kontrak politik itu mereka juga betul-betul harus mengawal ya, mengawal dan Pengawalan mengawasi dari misalnya. Dari masyarakatnya atau dari kawan-kawan dari masyarakatnya. Kalau saya sih kemarin kontrak politiknya itu dari kawan-kawan NGO begitu ya. ya, Tapi ya. ketika misalnya saya jadi begitu, itu juga nggak ada itu melakukan teguran misalnya atau
"Oh, kok kamu membuat kebijakan seperti ini? DPR itu misalnya membuat kebijakan seperti ini," begitu. Itu nggak ada ya. Jadi, sejak 2019 kemarin itu kita sudah tidak ada masyarakat yang, ingin melakukan kontrak politik begitu. Jadi nggak ada Eh, lagi kawan-kawan NGO yang kemudian membuat kontrak politik dengan, saya ataupun mungkin kawan-kawan ya. Jadi sudah sangat jarang lah, nggak seperti 2014, 2009 yang lalu begitu. Berarti pada prakteknya tidak ada tindak lanjut gitu ya, Nggak ada, Mbak Yuni? hanya sekadar tanda Pada faktanya tangan, ketika kontrak selesai politik sudah begitu. dibuat bersama-sama, disepakati, tapi tidak ada ini ya pengawalan dan tindak lanjut gitu ya. Iya, betul betul, Mbak. Mhm, mhm. Kalau heeh. Ini sinyalnya ini kayak satu ini cuman. Nah, kalau dari, Mbak Yuni sendiri, sejauh ini kita lihat ya banyak sekali persoalan perempuan, mulai dari, stunting bagaimanapun, ibu perempuan itu akan menjadi aktor utama ya untuk bisa, Betul. meminimalisir terjadinya stunting, kemudian kekerasan perempuan itu juga masih banyak korbannya, perempuan dan anak ya, sekarang ini. Nah, kira-kira untuk, keterwakilan anggota DPR ini perempuan, apakah sejauh ini Mbak Yuni melihat mereka cukup menyuarakan isu-isu tersebut ataukah masih banyak yang tertutupi dengan isu-isu yang lain, Mbak Yuni? Iya, mungkin kalau kita yang di DPR begitu ya, seringkali kan ada, isu misalnya yang berkaitan dengan DIY misalnya, dengan Yogyakarta misalnya, dan isu-isu perempuan itu seringkali, tidak muncul ya, dalam, ranah politik sekarang ini, begitu. Nah, meskipun, ada kawan-kawan perempuan, tapi memang isu perempuan untuk mendapatkan perhatian ini, memang perlu mendapat, dorongan. Kawan-kawan ini perlu didorong begitu. Nah, untungnya kemarin itu kan saya di 2019 itu kan 2024 ini menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ya. Eee, di situ sebetulnya kita bisa banyak mendorong peraturan daerah yang berkaitan dengan perempuan untuk bisa, dibuat dan kemudian, ini menjadi area perlindungan begitu ya, peraturan daerah yang menjadi perlindungan untuk, perempuan begitu. Nah, tetapi kemarin itu kita juga, muncul misalnya di tahun 2022 itu, kita membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Itu peraturan daerah tentang Pancasila yang pertama di Indonesia gitu ya. Yang kemudian itu diadopsi oleh, DPR-DPR baik kabupaten maupun provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Nah, kami merasa penting kenapa kemudian isu Pancasila ini menjadi perlu kita sampaikan terus-menerus kepada warga masyarakat dan, kemudian masyarakat menjadi, "Oh ya kita perlu ini belajar ataupun sosialisasi lagi tentang Pancasila," begitu. Mhm, Nah, mhm, tetapi di sisi yang lain, saya kemarin itu juga pernah, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan DIY itu, pernah mengusulkan satu peraturan daerah yang namanya Provinsi Layak Anak, begitu, ya. Memang kalau selama ini kan, saya melihat, yang Kabupaten Layak Anak, ini kan hanya sekedar menjadi pencapaian indikator, tapi tidak betul-betul menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak yang ada di lapangan. Nah, ketika kemarin Dinas Pemberdayaan Perempuan yang ada di ya, DIY ini menyampaikan ke kami, saya menolak, karena saya punya pengalaman yang tidak enak sebetulnya di Kabupaten Sleman ketika saya menjadi wakil bupati. Mengapa? Di Kabupaten Sleman waktu itu kan mhm, mengajukan menjadi kabupaten layak anak. Nah, tetapi ternyata dinas OPD ini hanya sekedar
ya bagaimana sih bisa memenuhi indikator sehingga misalnya Sleman ini awalnya menjadi pemula begitu ya, sekarang sudah menjadi advance ya, paling tertinggi tentang berkaitan dengan kabupaten layak anak. Nah, tetapi permasalahan misalnya mungkin Mbak Ana juga tahu berbicara kenakalan anak yang ada di DIY ini kan yang disebut klite begitu ya. Tapi kita sudah nggak menyebutnya klite Mbak, tetapi kita menyebutnya kejahatan jalanan Ya, yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, itu masih tetap mengemuka. Salah satu penyumbangnya itu remaja adalah ya. Kabupaten Sleman. Nah, karena itu saya melihat dinas ini memang tidak memang tidak terlalu serius ketika berbicara masalah anak. Nah, ketika kemarin Dinas Pemberdayaan Perempuan DIY mengajukan Provinsi Layak Anak, saya tolak, Mbak. Mengapa? Karena saya khawatir jangan-jangan ini nanti hanya dipakai oleh dinas hanya untuk sekedar memenuhi kriteria indikatornya DIY ini sudah layak anak begitu ya. Provinsi DIY sudah layak anak, sudah tidak ada kenakalan lagi padahal kenyataannya sampai hari ini itu juga belum terselesaikan keseluruhannya. Masih muncul masalah narkoba ya di DIY itu. Masalah anak ya, kenakalan remaja ini masih cukuplah lumayan begitu ya untuk bisa segera diselesaikan. Maka kemudian saya juga tidak mau untuk mengajukan peraturan daerah yang berkaitan dengan provinsi layak anak itu, Mbak. Nah, ini mungkin saya mendapat kritikan ya, tapi tidak apa-apa karena menurut saya Mm-mm. kita juga pengen keseriusan dari dinas untuk betul-betul menyelesaikan permasalahan ibu dan anak yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, begitu. Halo? Iya. Ya, memang kasusnya hampir sama Mbak ya. Kayak di Jombang sendiri juga mungkin halo, Iya, iya. halo Mbak Yuni, bisa mendengar Iya, saya saya? dengar, Mbak. Mbak Ana, ya. Iya. Kasusnya iya, kasusnya mungkin hampir sama Mbak ya. Di Kabupaten Jombang sendiri juga mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak. Tapi faktanya masih banyak kekerasan yang terjadi terhadap anak. Jadi masih pada misalnya kenapa kita dianggap sebagai layak anak? Mungkin karena banyak tuh apa namanya playground atau tempat-tempat untuk anak-anak bermain masih sekedar seperti itu. Tapi pada Iya, persoalan substansi kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual itu masih banyak. iya, Apalagi kemarin betul. Mbak Yuni sempat dengar juga ada kekerasan berbasis agama ya di Iya, tempat-tempat pondok pesantren yang notabene dianggap tempat yang suci lah ya, tempat yang iya, seharusnya tidak ada kekerasan dan pelecehan seksual, tapi faktanya itu terjadi. Bahkan di kota iya, Jombang yang dibilang kota santri itu juga terjadi. Nah, saya sepakat sih kalau indikatornya mungkin harus lebih dipertajam ya untuk layak anak itu seperti apa, betul. bisa dipertanggungjawabkan Iya, atau enggak. Tapi dari Mbak Yuni sendiri misalnya, apa sih yang bisa dilakukan, didorongkan kepada pemerintah kabupaten misalnya ya, supaya mereka bisa dengan serius gitu ya untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan remaja yang saat ini terjadi cukup variatif Mbak ya. Nggak hanya kalau dulu mungkin anak SMA, sekarang anak SD itu sudah ada tuh pelecehan seksual itu sudah terjadi Mbak ya. Sudah ada kasus-kasus seperti itu. Narkoba juga sudah ada di tingkat dasar, tingkat SMP. Nah, kalau menjadi anggota DPR kira-kira apa yang bisa dilakukan saat ini? Bisakah apa ya, mendorong supaya kepala daerah misalnya membuat perbub untuk sosialisasi misalnya HKSR atau sosialisasi anti narkoba atau apa yang bisa dilakukan Mbak Yuni? iya. Kalau menurut saya memang Halo? sosialisasi itu perlu ditambah ya. Kalau berkaitan dengan sosialisasi ini kan perlu ditambah mungkin ya Mhm. untuk warga masyarakat. Sehingga ketika muncul misalnya isu kekerasan begitu, artinya itu bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga kesadaran warga masyarakat untuk bisa bagaimana sih mengimplementasikan tentang undang-undang KDRT misalnya, penghapusan KDRT ini kan penting begitu ya. Dan sebetulnya kalau saya melihat di lapangan
sosialisasi ini juga bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi pihak kepolisian, saya melihat itu juga melakukan sosialisasi, undang-undang penghapusan KDRT, begitu. Kemudian, juga mendorong warga masyarakat, bagaimana sih kemudian kalau ada kejadian, warga masyarakat ini juga turut membantu mengatasi. Kalau itu hanya dari pemerintah pasti nggak sanggup, Mbak, ya, karena jumlah kita berapa sih. Nah, ini kemudian yang menurut saya juga, antar dinas itu tidak, ego sektoralnya tuh mbok diturunkan, begitu. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan permasalahan, yang sangat, sulit di masyarakat, begitu. Masalah incest itu kan juga banyak sekarang ini, narkoba ya, kemudian juga pelecehan seksual, perkosaan ini juga banyak. Nah, Iya, bagaimana kemudian, ya. dinas dan masyarakat, kemudian kalau perlu ya melibatkan DPRD ya kita monggo, kita persilahkan begitu loh. Hanya apa yang bisa kita lakukan bersama, kalau sekedar sosialisasi kayaknya nggak cukup. Sehingga memang perlu mendorong misalnya pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah, baik itu Pak RT, RW Iya. misalnya, padukuhan begitu ya, desa, untuk kemudian bisa bekerja sama mengatasi permasalahan ini. Seringkali kan, karena takut nanti bisa menjelekkan nama, desa atau nama pedukuhan begitu, isu-isu kekerasan ini tidak diangkat begitu. Padahal sebetulnya anak-anak ini juga perlu mendapatkan, bantuan dan dukungan begitu ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, bukan kemudian malah ditutupi. Ini kan menguntungkan pelaku kalau kemudian ditutup-tutupi, begitu. Jadi memang nggak bisa kalau hanya pemerintah ya, tanpa melibatkan warga masyarakat, begitu. Jadi kalau ada misalnya kenakalan remaja yang ada di DIY ini, ya masyarakat juga harus turut bergerak bagaimana kemudian ikut membantu, mengawasi, dan kemudian juga menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh baik itu keluarga, anak, dan perempuan di dalamnya, begitu. Halo? Heh? Halo? Alah, sinyalnya ini. Halo, Mbak Yuni? Halo, Mbak Yuni? Halo Mbak, ya, Aduh, ini sinyalnya hilang-hilang. Iya, ya kalau kita ngomong isu perempuan memang banyak sekali Mbak ya. Kembali lagi ke topik iya awal, betul. politisi perempuan. Kira-kira buat mereka ini pesan mungkin sekaligus closing statement ya Mbak Yuni. Untuk teman-teman yang mulai masuk ke dunia politik atau ingin menjadi politisi perempuan, apa yang harus dipersiapkan secara mental mungkin, kalau materi ya tadi Mbak Yuni sudah sampaikan ya. Memang ada kos politik yang harus dibayar, tapi paling enggak yang terpenting bagaimana supaya secara apa ya, visi misi yang baik ini bisa tersampaikan kepada masyarakat, apa yang harus dipersiapkan bagi para politisi perempuan ke depan? Monggo Mbak Yuni. Iya, eh mungkin yang pertama kita juga harus mulai memperbaiki masalah komunikasi politik kita ya Mbak ya. Iya. Ya di Indonesia ini mungkin kalau yang anggota DPRD provinsi, kabupaten itu kan pasti nggak punya banyak uang, begitu ya. Nah, seringkali kan kayak 17-an ini Mbak, ini sumbangannya banyak banget begitu. Nah, tapi kan kita ke masyarakat kan nggak mungkin bilang bahwa saya nggak punya uang ini untuk nyumbang kamu begitu. Itu kan nggak bisa bilang begitu. Mhm. Jadi saya selalu menyampaikan masalah komunikasi politik ini penting begitu ya. Kalau nggak punya uang nggak bisa bilang kita, "Saya nggak punya uang, saya nggak bisa nyumbang kamu karena saya nggak punya uang." Saya Mhm. bilang kalau ke masyarakat itu,
Karena ini 17 Agustus ini kan sumbangannya banyak di mana-mana ya, saya nggak bisa nyumbang banyak ya, karena harus berbagi dengan yang lain. Nah, omongan yang enak ini kan mungkin agak susah ya, karena di samping di satu sisi begitu, kita ini kadang juga betul-betul nggak punya uang begitu. Tetapi kan harus ke masyarakat ini harus tetap manis ya. Ya mereka ini harus tetap kita rangkul lah ya. Nah, ini bahasa komunikasi politik. Ini menjadi penting untuk disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat nggak sakit hati. Oh, saya nggak mau lagi Bu Yuni itu ngomongnya seperti itu, saya nggak akan milih lagi nanti. Kalau tertentu seperti itu kan bahaya itu. Jadi ke masyarakat itu memang kita harus bicara manis. Tapi intinya nanti adalah bahwa saya nggak bisa nyumbang banyak. Nah nanti ya, atau misalnya saya bilang saya nyumbang nanti ya awal bulan ya. Ini kan tanggal tua, saya bilang begitu dengan manis saja gitu. Nah ini komunikasi politik ini menjadi penting. Ya ini yang kalau saya lihat di lapangan, teman-teman perempuan tuh belum banyak yang melakukan seperti ini. Yang kedua, mungkin memang berpolitik ini ya, kemudian untuk dipilih ini tidak bisa instan, Mbak. Jadi mau nyalek itu baru kemudian turun ke masyarakat begitu ya. Pengalaman saya, masyarakat itu sudah bersama kami itu ya dari tahun 2010. Jadi sampai hari ini komunikasi itu tetap terbangun. Nah, artinya apa? Berpolitik ini memang tidak bisa instan. Kalau mau instan, maka kemudian yang dilakukan adalah banyak ngasih uang, mengeluarkan banyak uang. Itu yang terjadi, Mbak. Begitu. Nah, politisi perempuan bisa seperti itu apa tidak? Begitu. Karena saya melihat di lapangan itu setiap kali kawan-kawan perempuan, ini seringkali juga tidak mampu, Mbak. Kemudian harus nyangoni nanti di akhirnya, begitu. Nah, 2019, 2024 ini, saya sebetulnya banyak bopong ini kawan-kawan yang ada di kabupaten, ya. Kawan-kawan yang ada di kabupaten ini, setiap saya punya program, saya pasti akan menghadirkan kawan-kawan yang di kabupaten. Tetapi apa yang kemudian saya dapati, Mbak, ternyata kawan-kawan ini, dia juga misalnya menjalin hubungan dengan caleg-caleg DPRD dari satu partai dengan kami, begitu. Artinya apa? Wis dibopong ternyata dia juga tidak mau loyal terhadap kita. Padahal keinginan kami itu adalah ya nanti kita pengen dari kabupaten itu, dari PDI Perjuangan ini suaranya harus nambah begitu. Jadi yang sudah jadi ini harus bopong ke yang belum jadi. Tapi seringkali di lapangan ini kan huyat hayut begitu kemana-mana begitu ya. Nah ini yang seringkali menjadi permasalahan kemarin di lapangan seperti itu. Nah yang ke berapa ini? Kawan-kawan ini, halo? Halo Mbak Ana. Oke, halo. Iya kayaknya Mbak Yuni kapan-kapan perlu langsung ke studio sini kayaknya ya, ke Jombang ya, biar ini. Iya. Kalau Iya. waktu ini ke makam Gus Dur, sawan ke makam Gus Dur, boleh mampir ke sini dekat Mbak Yuni. Oke Mbak, iya Mbak. Senang kenalan dengan Mbak Ana. Iya, saya juga senang ini dapat ilmunya dari Mbak Yuni, walaupun nggak kepikiran untuk masuk ke politisi ya. Kalau saya gini, kalau saya ya sebagai masyarakat awam ya Mbak Yuni yang bertemu dengan banyak teman-teman itu saya prinsipnya gini, saya akan milih perempuan yang memang dia serius, dia mau menyuarakan dan ketika kita ajak berdiskusi dia mau nyerawung dengan yang lain, mau mendengarkan persoalan kita dan mau menyuarakan. Sebenarnya sesimpel itu ya, kalau saya tidak perlu uang itu bisa, tapi faktanya memang ada persoalan lain. Tapi mungkin betul kata Mbak Yuni, tabungan sosial itu memang harus harus di saving jauh-jauh hari, nggak bisa instan gitu ya. Iya, betul. Iya.
Oke, Mbak Yuni tetap semangat ya Iya, untuk untuk menyuarakan persoalan-persoalan mengkilik dan buat politisi perempuan juga jangan terlalu khawatir juga ya dengan persoalan money politik. Bagaimanapun juga harus apa ya, edukasi stop money politik itu harus terus kita gaungkan ya, bahwasanya masyarakat betul. harus diajak kritis untuk memilih calonnya ini benar-benar mereka yang mereka tahu, mereka kenal, bukan mereka hanya tahu uangnya, tapi tahu nih dedeknya kayak apa, sosoknya kayak apa. Kalau jadi kira-kira apa? Karena jangan-jangan kita mengambil 30.000, 50.000, tapi 5 tahun kemudian kita menjadi rakyat yang sengsara gitu. ya. Baik, Iya, terima Mbak. kasih Mbak Yuni atas waktunya, Terima kasih, atas Mbak Ana. bincang-bincangnya. Saya tunggu kapan-kapan bisa langsung live di studionya KR53 ya. Kita ada di Jombang Iya, Mbak. Kota, Terima kasih. ada tempat ngopinya juga. Nanti Mbak Yuni ke sini kita bisa undang nih teman-teman aktivis perempuan untuk ngobrol dengan Mbak Yuni. Baik, matur Iya, suwun Mbak terima Yuni atas kasih. waktunya. Terima Oke kasih. sobat Assalamualaikum. KR53, Waalaikumsalam. Itulah tadi ya bincang-bincang kita dengan Mbak Yuni Satya Rahayu dari anggota DPRD yang ada di kabupaten bukan kabupaten ya dari Provinsi, daerah provinsi. provinsi Yogyakarta di sana. Semoga saja bisa memberikan ini ya referensi buat teman-teman yang mau terjun di dunia politik buat perempuan-perempuan atau yang sudah terjun untuk lebih kuat, lebih siap mental, lebih siap visi misinya ya, apalagi yang akan bertarung di pilkada serentak di bulan November tahun ini ya. Semoga semakin semangat, semakin yakin ya untuk memperjuangkan isu-isunya yang terbaik untuk rakyat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.